Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai bukti-bukti transaksi. Nah, topik-topik yang akan kita bahas pada kali ini ada 4, yang mana yang pertama terkait macam-macam bukti transaksi, yang kedua ada pengertian akun atau rekening, yang ketiga ada klarifikasi akun atau rekening, serta yang terakhir ada teknik dalam pemberian nomor akun. Langsung saja ke pembahasan atau topik yang pertama, yaitu macam-macam bukti transaksi, di mana dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti pencatatan intern atau transaksi internal, yang merupakan bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan, dan biasanya membentuk memo, misalnya penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian perlengkapan. Kemudian yang kedua ada bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal, adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya ada faktur, nota, dan kwitansi. Nah, selanjutnya terkait pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akun atau rekening memberikan informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perusahaan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jumlah akun yang perlu diadakan dalam pembukuan ini pada suatu perusahaan tergantung pada kebutuhan. Kumulat akun yang digunakan suatu perusahaan ini disebut dengan buku besar atau ledger. Masuk ke topik selanjutnya adalah klasifikasi akun atau rekening, di mana pada dasarnya akun atau rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real atau posisi keuangan dan akun nominal atau laba rugi. Di mana akun real ini adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Akun ini meliputi akun aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal. Nah, dalam akun ini ada yang pertama terkait rekening aset atau harta, yaitu aset yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam suatu periode akuntansi. Contohnya ada kas, piutang usaha, piutang wesel, surat berharga, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada uh, investasi jangka panjang atau long term investment, di mana ini merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dalam rekening aset harta, aset atau harta juga ada aset tetap atau fixed aset, yang merupakan aset berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun atau lebih. Kemudian ada aset tidak berwujud atau intangible asset, yang merupakan aset yang berupa hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Contohnya ada goodwill, hak paten, hak cipta, dan sebagainya. Kemudian dalam akun real ini ada rekening liabilitas atau utang, yang meliputi liabilitas lancar dan jangka panjang. Liabilitas lancar atau current liability adalah liabilitas yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan liabilitas jangka panjang adalah liabilitas kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada rekening ekuitas atau modal, yaitu bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan yang merupakan selisih antara aset dikurangi dengan liabilitas. Kemudian
Klasifikasi akun atau rekening. Kedua, ada akun nominal, yang merupakan akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi, yang meliputi pendapatan atau penghasilan serta beban. Pendapatan atau penghasilan ini adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya, meliputi pendapatan usaha yang merupakan pendapatan jasa, penjualan barang dagangan, dan pendapatan di luar usaha yang merupakan pendapatan bunga, pendapatan dari laba penjualan aset tetap. Kemudian terkait akun nominal yang kedua, yaitu beban, di mana biaya-biaya dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan, yang meliputi beban usaha, yaitu beban gaji, beban sewa, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ada beban di luar usaha, yaitu beban bunga, rugi penjualan aset, dan sebagainya. Kemudian untuk kode akun atau rekening. Pemberian nomor kode akun dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Kegunaannya adalah yang pertama ada penyediaan identifikasi ringkas, yang kedua ada mempermudah pencarian rekening yang diinginkan, yang ketiga ada mempermudah pencatatan dan penyimpanan data, yang keempat ada mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Nah, di mana dalam penyusunan nomor kode akun harus disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nomor kode akun dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, ada sistem numerial, yaitu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Yang misalnya seperti pada gambar, yaitu misalkan untuk klasifikasi akun aset atau harta, kode akunnya angka 100 sampai 199. Nah, contoh yang untuk kas, yaitu dengan kode 101, yang untuk piutang dagang ada 102, dan sebagainya sampai akumulasi penyusutan peralatan dan seterusnya. Yang kedua ada sistem desimal, di mana sistem desimal ini adalah pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Mungkin misal contoh yaitu untuk akun gedung akumulasi penyusutan gedung ada kode 121, di mana kode angka tersebut adalah kisaran dari angka 0 sampai 9 dan seterusnya. Kemudian yaitu sistem mnemonik, adalah pemberian kode dengan menggunakan huruf. Misalkan pada klasifikasi akun aset atau harta, yaitu diberi kode akun A kapital dan A kecil, atau A, B dengan huruf kecil, dan seterusnya. Dan misalkan klasifikasi akun lainnya adalah untuk akun pendapatan, itu misal kodenya adalah P kapital dan A kecil, dan seterusnya. Yang mana pastinya kode tersebut adalah berupa huruf. Nah, kemudian sistem yang terakhir adalah kombinasi huruf dan angka, di mana sistem sebelumnya adalah memang menitik beratkan pada penggunaan huruf sendiri, angka sendiri, dan untuk sistem kombinasi ini adalah pencampuran dari huruf dan angka. Misal untuk akun ekuitas atau modal diberi kode akun yaitu M1, atau kombinasi dari huruf dan angka. Dan juga berlaku pada akun-akun lainnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.